فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa takhtassu aidan bi jawazi hadfi nuni mudhari'iha al-majzumi illam yalqaha sakinun wala dhamiru nasbin muttasilun biha. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dan terkhususkan juga kana dari saudari-saudarinya yang lain dengan bolehnya membuang nun mudhari'nya, khusus pada kana yang mudhari' boleh dibuang nunnya, namun harus dalam kondisi al-majzumi, kondisi majzum saja, nun mudhari' yang majzum. Illam yalqaha sakinun, dengan syarat tidak bertemu dengannya sukun. Wala dhamiru nasbin muttasilun biha, dan juga tidak bertemu dengannya dhamir nasab yang muttasil. Jadi kana ketika dalam kondisi mudhari' majzum boleh dibuang nunnya, yaku. Kapan? Ketika tidak bertemu dengan sukun dan juga dhamir nasab yang muttasil. Nahwu walam aku baghiyya, dan bukanlah aku ini seorang pelacur. Aslinya walam akun baghiyya, tapi dibuang. Aslinya itu akunu, kemudian kena lam jadi akun. Enggak bisa, harus dibuang wawunya jadi akun, kemudian jadi aku. Contoh yang kedua, wala takufi daiqin, janganlah kamu berada di dalam kesempitan, merasa sempit. Wa in taku hasanatan, dan jika memang itu adalah sebuah kebaikan, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakannya. Qala syarih, qawluhu hadfu nuni mudhari'iha al-majzum ila akhirih, ay wa min khasa'isi kana, dan di antara kekhususan kana, dia dikhususkan karena dia adalah pemimpinnya. Hadfu nuni mudhari'iha al-majzum adalah membuang nun mudhari'nya yang majzum. Majzum ini robnya badan. Apa robnya? Lek. Dari mudhari' atau dari nun? Dari mudhari'. Wa dzalika jaizun la wajibun, dan yang demikian itu hukumnya cuma sekedar boleh, tidaklah wajib. Boleh dipakai, boleh enggak. Wa huwa masyrutun bi khamsati umurin, hal ini boleh membuang nunnya disyaratkan dengan 5 perkara. Al-awwalu an takuna bi lafdzil mudhari', yang pertama harus dengan lafadz mudhari', lafadz madi enggak bisa. Wa tsani an yakuna al-mudhari'u majzuman bisukun, yang kedua mudhari'nya harus majzum dengan sukun. Kalau yang majzumnya dengan membuang nun enggak bisa. Kalau yang majzumnya dengan membuang nun, af'alul khamsah posisi yakununa, enggak boleh dibuang nunnya. Terus jadi gimana nanti? Yaku gitu, enggak bisa. Maka khusus adalah posisi dhamir mufrad. Kalau yang af'alul khamsah enggak bisa. Wa tsalitsu an la taqa'a ba'da nuni sakinun, an la yaqa'a ba'da nuni sakinun. Jangan sampai
terjatuh setelah nun tadi sukun. Jangan sampai ada setelah nun tadi sukun. Maknanya jangan bertemu dengan sesuatu yang disukun. Karena kalau ketemu sesuatu yang disukun nggak bisa. Warabi'u an la yaqa ba'da dhamiru nasbin muttasilun. Yang keempat, jangan sampai jatuh setelahnya dhamir nasab muttasil. Wal khamisu an la yuqafa 'alaiha. Yang syarat yang kelima, jangan sampai diwakafkan pada dia. Berhenti pas pada dia. Kalau berhenti pas pada dia nanti enggak boleh. Maknanya jangan di belakang. Kalau di belakang berarti berhenti pada dia, wakaf, berhenti bacaan. Misalul mustawfi li syuruti, contoh yang memenuhi syarat, qauluka lam aku qaiman. Wa amtsilatul musannif, aku tidaklah seorang yang berdiri, aku tidaklah berdiri. Lam aku qaiman. Dan juga seperti contoh-contohnya musannif. Wa aslu lam akunu birrafa. Awalnya adalah akunu dengan rafa. Hudhifatid dhammatu lil jazim. Dhammahnya dibuang gara-gara ada sesuatu yang menjazm. Akhirnya jadi sukun. Akun. Tsumma hudhifatil wawu lil iltiqa'i sakinain. Kemudian wawunya harus dibuang karena bertemunya dua sukun, enggak bisa bunyi. Akun, enggak bisa akun, enggak bisa. Maka harus jadi satu akun. Lil iltiqa'i sakinain wa huma, sukun yang dua sukun itu adalah sukun nun dan sukunnya wawu. Akun enggak bisa. Fasara lafdhu lam akun. Maka berubahlah lafaz itu menjadi lam akun. Wa hadzanil hadfani wajiban, dan dua membuang yang ini tadi wajib, membuang wawu dan juga membuang apa? Satunya? Membuang dhammah. Ini hukumnya wajib. Ketika posisi jazm wajib membuang dhammah dan wajib membuang wawu. Wa kana qiyasu yaqtadi an la yuhdafa minhu ba'da dzalika syai'un akhar, dan tuntutan secara kaidah wa kana qiyas, secara kaidah qiyasnya lagi kan sudah dibuang dua. Itu menuntut jangan dibuang lagi setelahnya sesuatu yang lain. Sudah terlalu banyak yang dibuang, enggak boleh lagi membuang. Sudah dibuang dua. Sudah dibuang dua. Seharusnya secara kaidah, secara qiyas, secara lumrahnya, secara kebiasaannya, ini sudah enggak boleh lagi dibuang sesuatu yang lain. Lakin hudhifatin nunu ba'da dzalika takhfifan li kathratil isti'mal, akan tetapi dibuang lagi nunnya setelah itu sebagai bentuk takhfifan, untuk meringankan karena kathratul isti'mal, karena seringnya dipakai. Seringnya dipakai seperti bismillah, alifnya dibuang. Aslinya bismillah. Kalau nulis bismillah enggak usah pakai alif. Bismillah, itu alifnya dibuang. Kenapa? Karena kasratul istimal, karena banyaknya digunakan. Orang Arab itu kalau sering digunakan itu akhirnya dikasih keringanan biar enggak berat-berat. Fasara lafdhu lam aku, sehingga menjadilah lafaz lam aku. Wa hadzal hadfu jaizun la wajibuna. Membuang yang ketiga ini hukumnya adalah boleh saja, bukan wajib. Wa ala hadza faqis baqiyatal amthilah. Sesuai dengan penjelasan inilah maka kiaskanlah contoh-contoh yang lain. Nah, sekarang contoh yang tidak memenuhi syarat. Fala tuhdafun nunu min nahwi kana zaidun qaiman. Sekarang enggak boleh dibuang nun ketika contohnya adalah kana zaidun qaiman. Karena apa? Karena dia adalah fi'il madhi. Wala min nahwi kun mujtahidan, karena fi'il amr. Lintifa'il mudhari', karena enggak adanya syarat mudhari'. Wala min nahwi zaidun yakunu qaiman, wala min nahwi lan akuna muhmilan, lintifa'il jazm. Juga enggak boleh dibuang nunnya dari kana mudhari' yang marfu seperti zaidun yakunu qaiman. Dan juga enggak boleh seperti lan akuna muhmilan, aku tidak akan menjadi orang yang menyia-nyiakan. Karena ini nasab. Lintifa'il jazm, karena enggak adanya syarat jazm di situ. Wala min nahwi, dan juga enggak boleh dari contoh az-zaiduna lam yakunu qaimin. Para zaid mereka tidaklah berdiri. Kenapa? Lintifa'il jazm bisukun, karena
walaupun dia jazm tapi jazmnya tidak menggunakan sukun akan tetapi dengan hadfun nun, maka enggak boleh. Wala min nahwi lam yakunil ladzina kafaru liwujudi sakini ba'daha, juga enggak boleh lam yakunil ladzina kafaru dikatakan lam yakul ladzina kafaru. Kenapa? Karena liwujudi sakin, karena adanya sukun setelahnya. Wala min nahwi qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga enggak boleh seperti dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyakunhu falan tusallatu alaihi wa in la yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Iyakunhu, hu sebagai apa i'rabnya? Mana khabarnya kana ini sebagai isim? Sebagai apa dan? Jika memang Dajjal itu adalah dia, maka kamu nggak akan mampu untuk membunuhnya. Tapi kalau bukan dia, maka nggak ada gunanya kamu bunuh. Ketika Nabi bertemu dengan anak kecil yang mirip Dajjal, matanya PC1, Umar langsung bilang, tak bunuh aja Rasulullah ini kalau memang Dajjal. Kata Nabi, buat apa? Kalau itu memang Dajjal, kamu nggak akan mampu membunuhnya. Kalau dia nggak Dajjal, ya ngapain kau bunuh? Apa namanya iyakun hu baik sang kabar yakun, mana isimnya? Dhamir mustatir tadiruhu huwa, jadi yakun hu di sini sebagai khabarnya kana. Iyakun hu, jika memang Dajjal itu adalah dia, hu kembali kepada anak kecil tadi, jika memang Dajjal itu adalah dia, atau hu kembali kepada Dajjal jika anak kecil itu adalah Dajjal, kamu enggak akan falan tusallatu alaihi, kamu enggak akan diberikan kekuatan, tidak akan diberikan sultan atas dia, kamu enggak akan mampu. Wa in la yakunhu, kalau dia bukan Dajjal, fala khaira laka fi qatli, buat apa bukan Dajjal kok dibunuh? Kasihan anak kecil, enggak salah apa-apa dibunuh. Seperti ini enggak boleh. Kemudian iyakuhu enggak boleh. Liwujudi dhamir nasbin al-muttasil, karena adanya dhamir nasab muttasil. Kalau munfasil boleh, kalau muttasil tidak boleh. Kalau wala minal mudhari'il majzum bisukun indal waqaf, juga enggak boleh dari fi'il mudhari' yang dijazm dengan sukun tapi kalau dia itu posisinya pas waqaf, pas di belakang, pas berhenti. Fala yuqalu lam aku. Karena orang Arab tidak bisa waqaf dengan huruf vokal, harus dengan huruf konsonan. Tahu huruf vokal dengan huruf konsonan? Huruf vokal a, i, u, e, o yang ada bunyinya, huruf konsonan ya n, b, s. Maka orang Arab itu kalau mau waqaf ya harus bunyi huruf mati, nggak bisa huruf hidup. Lah kalau ini lam aku, ini berarti huruf hidup, nggak bisa orang Arab. Lam akun bisa. Orang Arab kalau bilang waqaf berhenti lam akun bisa, karena berhenti pada huruf mati. Tapi kalau berhenti pada huruf hidup nggak bisa orang Arab, lam aku nggak bisa. Waqaf kan harus dimatikan semua hurufnya kan. Nah biasanya orang Arab itu kalau terpaksa harus berhenti pada huruf vokal, pada huruf hidup, maka akan didatangkan pakai domir ha usaket, pakai ha usaket, ha untuk berhenti, untuk diam. Walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Hisabiyah aslinya hisabiyah, nggak bisa hisabiyah. Jadi biasanya orang Arab itu untuk mensiasati supaya nggak berhenti pada huruf hidup, mereka akan mendatangkan ha usaket. Wa ma adraka ma hiya, apa? Ma adraka, itu surat Al-Qari'ah itu, narun hamiyah. Itu mahiyah, karena nggak bisa mahiyah, nggak bisa.
Kalau nggak mahi berarti mahiyah. Kalau nggak disukun sebelumnya maka dibablaskan pakai hak usakat namanya. Nggak ada huruf kok. Hak usakat itu huruf ahruful bina, huruf mabani bukan huruf ma'ani. Itu perangkat sorof bukan perangkat nahwu. Nah, kenapa nggak boleh dibuang nunnya? Karena kalau dibuang nunnya nanti mengharuskan nyewa hak saket. Nah, daripada ngebon hak usaket, mendatangkan hak usaket, mending balikkan punyanya sendiri saja. Kan nggak bisa lam aku toh, aku kan nggak bisa lam aku, nggak bisa. Nah, supaya bisa itu pakai hak lam aku bisa. Tapi daripada repot-repot mendatangkan hak usaket, lebih baik mendatangkan bagian aslinya saja. Maka dikatakan fala yuqalu lam aku wala lam aku biha isakat, juga nggak boleh dikatakan lam aku biha isakat. Kenapa? Bal yuqalu lam akun biradin nun, tapi dikatakan yang benar adalah lam akun dengan cara membalikkan nun. Li'anna juz'al kalimati aula min ijtila biha isakat, karena bagian kata yang asli lebih utama untuk didatangkan. Aula lebih utama min ijtilabi, daripada mengambil, daripada mengebon, daripada menyewa, daripada mendatangkan. Dari kata-kata jalbun, ijtalaba, daripada mendatangkan hak usakat al-wajibah fil waqf, daripada mendatangkan hak usakat yang hak usakat itu wajib, biasanya wajib untuk dipakai berhenti ala dzil harfaini, untuk sesuatu yang cuma dua huruf, seperti lam ya'i itu harus pakai hak usakat lam ya'i. Nah, orang mengatakan loh, lam yaku kenapa kok enggak lam yaku sebagaimana lam ya'i? Dikatakan tadi, daripada capek-capek minjem punya orang, mending pakai punya sendiri. Paham toh? Paham ucapan ini? Lebih utama daripada mendatangkan hak usakat, yang hak usakat itu adalah wajib dipakai dalam wakaf bagi sesuatu yang cuma dua huruf, seperti lam ya'i. Ya'i itu apa? Isim apa ya'i itu? Isim apa? Oh, fi'il toh. Fi'il apa? Fi'il apa, Mam? Fi'il mudhari. Aslinya pakai ya wa'a ya'i, tidak memperhatikan. Nah, seperti ini lam ya'i ini nggak bisa orang Arab berhenti lam ya'i. Karena apa? Huruf hidup. Orang Arab pasti akan mendatangkan hak usakat lam ya'i. Gitu. Maka hak usakat itu wajib didatangkan untuk wakaf bagi yang cuma dua huruf saja. Nah, aku ini mau dikiaskan ke ya'i, nggak bisa. Kenapa? Karena aku ini punya huruf asli yang dibuang lah, mending daripada mendatangkan sesuatu yang asing, mending mendatangkan punya sendiri. Makanya nggak boleh dibuang ketika posisi wakaf. Nunnya nggak boleh dibuang kalau posisi wakaf. Itu 5 syarat untuk membuang nun mudhari'nya yakunu, kondisi jazm. Faidah waqa'a hadfun nuni fit tanzili fi 18 mawdi'an. Telah ada waqa'a, telah terjadi membuang nun di dalam Al-Qur'an dalam 18 tempat. Wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Walam aku bagiya. Ini syarat-syarat membuang nunnya kana, itu termasuk kekhususan kana sendiri. Selesai kita alhamdulillah dari kana. Qala musannif rahimahullah taala faslun wa ammal huruful musyabbahatu bilaisa fa arba'atun.
Sekarang bagian nawasih yang kedua, yaitu huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Maka dia ada 4, yaitu ma, wala, wa, in, walata. Artinya semuanya sama, adalah nafiyah, tidak semua. Ma tidak, la tidak, in tidak, lata tidak. Huruf-huruf nafi semua yang diserupakan dengan laisa. Fa amma ma fata'malu amala laisa. Adapun ma, maka dia akan beramal amalannya laisa, yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khabar indal hijaziyin, menurut orang-orang ahli Hijaz, sehingga disebut ma hijaziyah. Bisyarti an la taqtarina bi'in, dengan syarat jangan sampai digabung dengan in zaidah. In zaidah. Wa an la yaktarina khabaruha bi illah, dan juga khabarnya tidak boleh pakai illah. Karena kalau pakai illah maknanya berubah menjadi subut, berubah menjadi isbat. Sedangkan ini dipakai untuk nafi. Wa an la yataqaddama khabaruha ala ismiha, dan juga syarat yang ketiga, khabarnya tidak boleh mendahului isimnya. Wala ma'mulu khabariha ala ismiha, atau sekedar ma'mul khabarnya. Khabarnya enggak mendahului, tapi ma'mulnya khabar. Mungkin khabarnya itu berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul yang punya ma'mul, punya sesuatu yang diamili. Seperti ma zaidun dakhilan baitan, Zaid tidaklah memasuki rumah. Baitan adalah maf'ul bi dari dakhilan. Nah, kalau seandainya baitan ini didahulukan, ma dakhilan atau ma zaidun dakhilan baitan, atau ma dakhilan zaidun ma baitan zaidun dakhilan, itu enggak boleh. Maka wala ma'mulu khabariha, juga enggak boleh didahulukan ma'mul khabarnya atas isimnya. Illa idza kana al ma'mulu, kecuali kalau ma'mulnya tadi adalah dorfan au jaron wa majrurun muta'alliq, maka enggak apa-apa. Karena bab dhorof dan jar majrur ini babnya luas, sehingga dimaafkan. Fal mustawfiyatu li syuruti, contoh yang memenuhi syarat, nahwu ma zaidun zahiban. Maka qouli ta'ala ma hadza basyaran, tidaklah ini bukan manusia. Ma hunna ummahati, mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Wanita-wanita ini bukanlah ibu-ibu mereka. Fa in iktaranat bi'in, kalau ma ini sampai bertemu dengan in, bergabung dengan in, batala amaluha, maka batal amalannya. Nahwu ma'in zaidun qaimun, innya zaidah, tidaklah zaid itu berdiri. Kalau dikasih in, maka zaidah innya. Idza kalau ketemu ma, ma-nya juga zaidah. Ma kalau ketemu in, innya juga zaidah. Wa kadza in iktarana khabaruha bi illah, demikian juga kalau khabarnya itu dikasih illah. Nahwu wa ma Muhammadun illa rasulun, enggak boleh rasulan. Karena maknanya berubah dari nafi ke hasr pada pembatasan. Wa kadza in taqaddama khabaruha ala ismiha, demikian juga kalau seandainya khabarnya itu mendahului isimnya. Nahwu ma qaimun zaidun, enggak boleh, enggak bisa ma qaiman. Au taqaddama ma'mulul khabar, atau seandainya ma'mul khabarnya mendahului isim. Walaysa dzarfan au jar majrur, dan ma'mul tadi selain dari dzarf atau jar majrur. Nahwu ma ta'a maka zaidun akilun. Ta'a maka sebagai apa, dan kamunya ta'a maka Zaid tidaklah memakan makananmu. Isimnya ma. Isimnya ma ini ma beramal apa dan? Apa lagi? Paham makanya apa? Pak Darwis? Kabar tadi? Kabar dari Zaid. Akilun sebagai
Berarti kecepatan aku maca iki ya. Kecepatan. Belum ngejar dan. Contoh yang tidak memenuhi syarat ketika khobarnya mendahului isim. Contohnya ma qaimun zaidun. Qaimun khobar, zaidun sebagai isim. Nah, seperti ini nggak boleh dinasab, nggak beramal. Nggak boleh ma qaiman zaidun. Atau taqaddama ma'mulul khobar, atau yang mendahului ditaruh di depan itu adalah ma'mulnya khobar. Selain yang dhorof atau jar majrur. Contohnya ma to'a maka zaidun akilun. To'a maka irobnya apa? Nah, yo enak-enak turu lapo belajar nahwu bareng ya mene ya kan. Jam semene iki ngantuk-ngantuke. Lapo belajar nahwu bareng tambah pegel. Apa namanya bata maka? Lah kalau paham apa namanya? Alur ini tadi lah mudeng dong, ini dijelaskan. Dan contohnya juga makmulnya khobar mendahului isim. Contohnya ini to'a maka, berarti to'a maka ini apa? Hah? Kok khobar gitu? Apa mam? Makmulnya khobar, berarti apa makmulnya khobar itu? Maaf, maf'ul bi dari akilun. Ya kan? Makanya sih jong rodok ngene, nek dengarku tak takoni terus. Jadi to'a maka aslinya susunannya ma zaidun akilun to'a maka. Nah, kalau seandainya susunannya seperti itu boleh diamalkan ma zaidun akilan to'a maka boleh. Syaratnya tadi beramal apa? Susunannya harus jangan dibalik. Coba sekarang aslinya susunannya itu ma zaidun akilun to'a maka, tidaklah Zaid itu memakan makananmu. Kalau saya balik susunannya ma akilun zaidun to'a maka, boleh apa enggak diamalkan? Ma akilan zaidun to'a maka. Kenapa? Yang mendahului apa? Khobarnya mendahului isimnya enggak boleh, enggak beramal. Kalau khobarnya mendahului isim enggak beramal. Begitu juga, demikian juga ketika khobarnya enggak mendahului tapi makmulnya khobar mendahului, ini juga enggak boleh. Jadi ma akilan to'a maka zaidun juga enggak boleh, ma to'a maka zaidun akilun juga enggak boleh, akilan juga enggak boleh, gitu loh. Khobarnya mendahului juga enggak boleh, atau khobarnya enggak mendahului tapi cuma makmulnya saja juga enggak boleh. Nanti ada alasannya. Fa'in kana dzarfan, kalau makmul tadi kana dhamir isimnya kembali kepada makmul. Kalau seandainya makmul khabar tadi itu berbentuk dzaraf, nahwu ma indaka zaidun jalisan. Indaka tak ke mana? Lek kejalisan. Indaka adalah makmul dari jalisan. Nah, ini kan di sini mendahului. Indaka ini adalah makmulnya jalis. Tidaklah Zaid itu duduk di sisimu. Indaka ini adalah makmulnya jalisan. Apa i'rabnya berarti? Mustakor atau lagu? Hah? Lagu atau mustakor, Dil? Lagu. Kalau makmul itu pasti lagu. Karena kalau mustakor itu berarti makmulnya yang mahdhuf tadi. Lagunya yang mahdhuf tadi. Lagunya yang mahdhuf tadi. Ma indaka zaidun jalisan. Indaka adalah muta'alliq ke jalisan.
maka dia adalah makmulnya jalis. Nah seperti ini boleh, walaupun makmulnya itu mendahului isimnya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena berbentuk dorof, karena dorof itu dimaafkan. Au jarun wa majrur, atau jar majrur, nahwu ma fid dari Zaidun jalisan. Fid dari muta'alliq kemana? Kejalisan. Lam yabdul amaluha, maka nggak batal. Seperti ini nggak batal. Kenapa? Karena dorof dan jar majrur dibebaskan, dikasih kebebasan, dikasih kelonggaran yang tidak diberikan kepada selain keduanya. Wa banu tamimin, nah, sudah selesai. Itu syarat-syaratnya tadi. Syaratnya berarti apa? Enggak bersambung dengan id, enggak bersambung khobarnya dengan ilah, khobarnya enggak mendahului isimnya, makmul khobarnya juga enggak mendahului isimnya. Wa banu tamimin, sekarang itu tadi kan ma hijaziyah, ma menurut ahlu Hijaz, Bani Hijaz, orang-orang Hijaz. Adapun ma menurut Banu Tamim la yu'milunaha, wa Banu Tamimin la yu'milunaha, dan Banu Tamim tidaklah mengamalkannya, tidak memberamalkannya, tidak memberikan amal bagi ma tadi. Wa ini staufatish syurutul madhkurah, meskipun dalam posisi terpenuhi syarat. Makanya dikatakan ma yang beramal itu hanyalah ma hijaziyah. Adapun Bani Tamim, mereka walaupun memenuhi syarat tetap nggak dikasih amalan apa-apa, nggak dikasih istimewa apa-apa. Jadi ma ini istimewa di mata orang Hijaz, tidak ada keistimewaan apa-apa di mata orang Tamim. Masing-masing nanti punya alasannya. Qala syari qaulu faslun ay fi ma ulhiqa bilaisa fil amal. Dalam apa-apa yang diikutkan dengan laisa dalam masalah amalannya, apa-apa yang diserupakan. Musyabbahah ay mulhaqoh, diilhaq, diikutkan dengan laisa dalam masalah amalan. Wa hadza wa an-naw'u tsani minal qismil awal minan nawasikh. Ini adalah jenis yang kedua dari bagian yang pertama. Bagian yang pertama kan merofakkan isim, menasabkan khobar. Itu dibagi lagi kana dan pasukannya dan musyabbah bilaisa, itu yang bagian kloter kedua. Wa hadza wa an-naw'u tsani minal qismil awal. Paham? Naw'u tsani macam kedua dari bagian yang pertama. Piye maksudnya? Rincian aja. Jadi nawasih itu kan dibagi, ada yang merofakkan isim, menasabkan khobar, ada yang menasabkan isim, merofakkan khobar. Nah, yang merofakkan isim dan menasabkan khobar itu dibagi lagi. Bagian yang pertama kana dan saudari-saudarinya. Bagian yang kedua huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Wa kulluhu hurufun, dan semuanya adalah huruf. Wa qawluhu ma wala wa in wala ta'ai an-nafiyah tu atau ti? Jim? Nafiyatu, semuanya adalah huruf-huruf nafi'an nafiyat. Kalau satu tok ma an-nafiyah, tapi berhubung banyak maka an-nafiyat. Wa wajhu musyabahatiha bilaisa, dan sisi penyerupaannya dengan laisa min haitsu an-nafyu wal jumudu wad dukhulu 'alal jumalil ismiyati. Sisi penyerupaannya itu ada beberapa. Pertama, min haitsu an-nafyu, dari sisi fungsinya adalah sama-sama menafikan. Yang kedua, sama-sama jamid, enggak bisa ditasrif. Laisa juga jumud, juga jamid. Kemudian sisi yang berikutnya adalah dukhul 'alal jumalil ismiyah, sama-sama bisa masuk ke jumlah ismiyah. Laisa juga masuk ke jumlah ismiyah, huruf-huruf ini juga bisa masuk ke jumlah ismiyah. Wa tazidu ma bi amrin rabi'in wa huwa ziyadatul ba fi khabariha. Dan ma sendiri khusus punya sisi penyerupaan yang keempat. Kan kawannya berapa? Ma, la, in, lata, 4 kan? Mereka berempat itu punya 3 kesamaan dengan laisa, kecuali ma punya 4 persamaan sendiri, gitu loh. Paham?
Paham kan? Bayanganmu kok bayangan-bayangan putus asa gitu. Semangat tuh, semangat. Tadi jumlahnya ada berapa hurufnya? 4. Mereka berempat itu punya 3 sisi keserupaan dengan laisa, kecuali ma. Maka ma punya 4 sisi penyerupaan, yang 3 tadi nggak punya. Wa tazidu ma, khusus ma daripada yang lain maksudnya, itu punya tambahan penyerupaan. Wa tazidu ma bi amrin robin, dengan perkara yang keempat, dengan sisi yang keempat. Wa huwa ziyadatul ba, yaitu bolehnya dikasih ba zaidah pada khobarnya, sebagaimana laisa juga khobarnya itu seringnya zaidah. Ma juga dikasih sering pakai khobar yang menggunakan ba zaidah. Kalau la, in, lata nggak bisa, khusus ma saja. Ma bisa pakai khobar yang menggunakan ba zaidah, dan itu tambah persis dengan laisa. Karena laisa itu kebanyakannya khobarnya pakai ba zaidah. Nahu wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidaklah Allah itu lalai dari apa yang kalian perbuat. Fahiya aktsaru syabahan, maka ma ini adalah yang paling mirip bilaisa, dengan laisa, min akhwatiha, dari saudari-saudarinya yang lain. Walidzalika kanat aktsara amalan min ghairi, oleh karena itulah ma ini lebih banyak, lebih aktif beramal daripada yang lain, lebih lincah daripada kawan sebayanya. Wa kana al-qiyasu fi hadhil hurufi an la ta'mala syai'an li adami ikhtisasiha, dan sebenarnya secara kaidah, secara qiyas, huruf-huruf ini nggak boleh beramal, nggak punya amalan khusus. Kenapa? Li'adami ikhtisasiha, karena dia bukanlah huruf-huruf khusus. Kita flashback lagi ke kaidah umum. Amil itu dia akan punya amalan pada sesuatu yang menjadi kekhususannya. Inna ketemu isim langsung beramal. Kenapa? Karena dia spesialis isim. Inna nggak bisa masuk pada fi'il. Nah, ketika ketemu yang sehabitat langsung beramal. Gitu. Jadi amil itu mereka itu bisa beramal. Kenapa? Ketika punya ikhtisos, ketika punya kekhususan. Lan juga seperti itu, ketika ketemu fi'il mudhari' langsung bereaksi, langsung berulah, langsung punya amalan. Karena ketemu kekhususannya. Nah, huruf-huruf ini itu bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, sehingga namanya huruf yang nggak punya kekhususan. Dia berjumpa isim sebenarnya bukan kekhususannya. Nah, seharusnya nggak usah punya amalan, sebab dia bukanlah huruf-huruf yang khusus, nggak berjumpa dengan mangsanya gitu loh. Kalau inna ketemu isim, ketemu mangsanya, langsung diamili. Nah, ini sebenarnya secara qiyas dia itu nggak usah beramal. Kenapa? Li'adami ikhtisas, ya karena huruf-huruf ini bukanlah huruf yang khusus, bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim. Nah, biasanya yang bisa dua-duanya gitu itu memble, nggak bisa beramal. Kalau bisa kesana kesini biasanya nggak beramal. Walakin qad sumi'a 'anil Arab i'malu, akan tetapi sudah dari sananya didengar dari orang Arab, mereka itu membuat huruf-huruf ini beramal amala laisa bisa babis syabah alladzi bainahuma, disebabkan adanya penyerupaan antara keduanya. Sakjane secara aturannya, secara kaidah kiasnya, kias awalnya nggak boleh beramal ini, soalnya bukan huruf-huruf yang khusus, nggak ketemu mangsa khususnya gitu loh, seharusnya nggak beramal. Ibaratnya seseorang nggak ketemu makanan favoritnya, ya nggak akan lahap. Dia juga ketemu sate ya biasa, ketemu nasi goreng ya biasa. Nah, ketika orang itu ketemu makanan favoritnya, ngamuk, mangannya dipolno wae. Nah, itu gitu loh. Ini juga huruf-huruf juga seperti itu. Ketika dia itu bertemu spesialisnya, bertemu habitat khususnya, dia akan berulah, dia akan bereaksi. Nah, seharusnya ketika nggak bertemu dengan
sesuatu yang menjadi kekhususannya biasa-biasa saja. Lah ini kok beramal. Maka ini keluar dari kias. Paham tak penjelasan itu? Paham ya? Kok contohnya panganan pula lah. Lah apa? Antum harus paham itu bab awamil. Awamil itu mereka bisa beramal sebenarnya itu karena ada kekhususan. Kalau nggak ada kekhususan nggak beramal. Makanya kalau hilang kekhususannya, hilang pula amalannya. Hilang kekhususannya, hilang pula amalannya. Jadi yang menjadikan awamil itu bisa punya pengaruh itu sebenarnya adalah ikhtisos. Salah satunya adalah ikhtisos, kekhususan. Lah ini bertemu dengan sesuatu yang bukan menjadi kekhususannya kok beramal, ini keluar dari kias. Gitu loh. Baik, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka